Nia adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Kehidupannya dipenuhi dengan kesulitan dan tantangan. Sejak ayahnya meninggal dunia, Nia menjadi tulang punggung keluarganya. Ibunya merawat yang sakit dan adik-adiknya yang masih kecil. Setiap hari, dia bekerja serabutan untuk mendapatkan uang. Mulai dari mencuci pakaian tetangga hingga membantu petani di ladang. Suatu sore, saat Nia pulang dari pasar, dia bertemu dengan Pak Arif, seorang pengusaha kaya yang dikenal di desanya. Pak Arif menyambutnya dengan senyuman ramah. "Nia, bisakah kita bicara sebentar?" tanyanya. Nia merasa agak canggung, tetapi dia mengangguk dan mengikuti Pak Arif ke sebuah bangku di taman. "Anak saya, Reza, mengalami kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Dia sekarang lumpuh dan membutuhkan perawatan khusus," jelas Pak Arif. "Saya membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya dan membantu dia menjalani terapi. Saya tahu kamu sangat baik hati dan bertanggung jawab." Nia terkejut mendengar tawaran itu. Dia tahu siapa Reza. Pemuda itu adalah anak tunggal dari keluarga kaya yang sering terlihat di pesta-pesta mewah. "Tapi, Pak Arif, saya tidak memiliki pengalaman merawat orang sakit," kata Nia ragu. "Jangan khawatir, saya akan mengajarkanmu," jawab Pak Arif dengan penuh keyakinan. "Gaji yang saya tawarkan cukup besar untuk mengubah hidupmu dan keluargamu. Apa kamu mau berpikir tentangnya?" Nia merasa jantungnya berdebar-debar. Tawaran ini bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dia menganggap ibunya dan adik-adiknya membutuhkan perhatian lebih. Setelah beberapa saat berpikir, Nia akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya, Nia berangkat ke rumah keluarga Mahendra yang megah. Rumah itu jauh lebih besar daripada rumahnya sendiri, dikelilingi taman yang indah dan kolam renang yang berkilauan di bawah sinar matahari. Nia merasa cemas dan sedikit tertekan saat memasuki rumah tersebut. Saat dia tiba, di dalam rumah, suasana terasa sepi dan dingin. Dia disambut oleh seorang pelayan yang menunjukkan jalan menuju kamar Reza. "Silakan masuk," kata pelayan itu sambil membuka pintu. Nia melangkah masuk dan melihat Reza terbaring di tempat tidur dengan wajah murung. Pemuda itu tampak lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun, dengan mata yang kosong dan penuh kesedihan. "Halo," sapa Nia pelan, berusaha mencairkan suasana. Reza hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Nia merasa hatinya hancur melihat kondisi Reza. Dia tahu bahwa pemuda itu sedang berjuang melawan rasa sakit dan kehilangan setelah kecelakaan tragis yang merenggut kebebasannya. Hari-hari pertama Nia di rumah Mahendra tidaklah mudah. Reza menginginkan, dingin dan seringkali menolak bantuan apapun darinya. Meski begitu, Nia tidak menyerah. Dia tahu betapa pentingnya kehadirannya bagi Reza dan bertekad untuk membantu. Setiap pagi, Nia menyiapkan sarapan untuk Reza dan membantu menjalani terapi fisik dengan sabar, meskipun Reza seringkali menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Dia mencoba berbicara dengannya tentang hal-hal kecil, berharap bisa membuat pemuda itu tersenyum, tetapi setiap usahanya tampak sia-sia. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras merawat Reza, Nia duduk di samping tempat tidur sambil mengamati. Pemuda itu tidur nyenyak. Dalam hati, dia berharap bisa menemukan cara untuk menyentuh hati Reza dan membantu bangkit dari keterpurukan ini. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang di langit malam, seolah-olah memberi harapan baru bagi Nia untuk terus berjuang meskipun semua terasa sulit. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi tantangan demi membantu Reza menemukan kembali semangat hidupnya. Dengan tekad yang kuat di dalam hatinya, Nia bersiap menghadapi hari-hari berikutnya bersama Reza, berharap suatu saat mereka bisa saling memahami satu sama lain dan menemukan kebahagiaan meski dalam situasi yang sulit ini. Hari-hari berlalu, dan Nia mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya di rumah keluarga Mahendra. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Reza. Dia berusaha membuat makanan yang sehat dan lezat, berharap bisa menarik perhatian pemuda itu. Namun, setiap kali Nia menyajikan makanan, Reza hanya melihatnya dengan datangnya kosong
dan menolak untuk makan. Meski Reza tampak tidak peduli, Nia tetap berusaha. Dia mulai mencari cara untuk membangkitkan semangat Reza. Setiap hari, setelah sarapan, Nia membawa ke ruang terapi yang telah disiapkan khusus. Di sana, dia membantu Reza menjalani berbagai latihan fisik yang dirancang untuk memperkuat otot-ototnya. Namun, Reza seringkali menunjukkan sikap menolak. "Apa gunanya semua ini?" tanyanya suatu ketika dengan nada putus asa. "Aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi." Nia menghela nafas dalam-dalam dan berusaha menjawab dengan lembut. "Reza, setiap langkah kecil adalah kemajuan. Kita harus percaya bahwa ada harapan." Meskipun kata-katanya terdengar optimis, dia sendiri merasa ragu di dalam hati. Malam harinya, setelah seharian berjuang merawat Reza dan menjalani terapi, Nia duduk sendirian di ruang tamu. Dia melihat foto-foto keluarga Mahendra yang terpajang di dinding. Senyum bahagia mereka kontras dengan kesedihan yang kini menghampiri rumah itu. Nia merasa terasing meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Di tengah kesunyian malam, Nia mengambil keputusan untuk mencari cara lain agar Reza mau terbuka. Dia mulai mencari tahu tentang hobi dan minat Reza sebelum kecelakaan. Dia mendengar dari pelayan bahwa Reza adalah seorang musisi berbakat yang sangat mencintai piano. Keesokan harinya, Nia menemukan sebuah piano tua di sudut ruang tamu yang jarang digunakan. Piano itu terlihat berdebu dan terlupakan, tetapi Nia merasakan ada sesuatu yang istimewa tentang alat musik itu. Dia memutuskan untuk membersihkannya dan mulai memainkan beberapa melodi sederhana. Saat jari-jarinya menari di atas tuts piano, suara musik lembut memenuhi ruangan. Tanpa disadari oleh Nia, Reza mendengar alunan musik itu dari dalam ruangan. Pertama kali dalam waktu yang lama, dia merasakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dengan perlahan, dia menggulirkan kursi, rodanya menuju sumber suara. Nia tidak menyadari kehadiran Reza hingga dia berhenti bermain dan mendengar suara pelan di belakangnya. Dia terkejut melihat Reza duduk di kursi rodanya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kau bisa bermain piano?" tanya Reza dengan nada yang sedikit lebih lembut dari biasanya. Nia malu tersenyum malu. "Sedikit. Aku hanya mencoba memainkan beberapa lagu sederhana," jawabnya sambil merapikan rambut yang berantakan. Reza memandangi piano itu seolah-olah mengenang masa lalu ketika dia masih bisa berdiri dan bermain tanpa batasan fisik. "Aku dulu sangat menyukai musik," katanya pelan, suaranya penuh kerinduan. Mendengar pengakuan itu, Nia merasa ada harapan baru muncul di antara mereka. "Kenapa kamu tidak mencoba bermain lagi? Mungkin bisa merasa lebih baik," usulnya dengan penuh. Semangat Reza terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak yakin aku bisa melakukannya lagi." Namun, ada keinginan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Nia tidak menyerah. "Bagaimana jika kita mulai bersama? Aku bisa mengajarkanmu beberapa lagu sederhana." Dengan hati-hati, dia mengajak Reza mendekati piano. Mereka mulai bermain bersama. Nia memainkan melodi sederhana sementara Reza mencoba mengikuti dengan satu tangan. Meskipun awalnya sulit bagi Reza, seiring berjalannya waktu dia mulai merasakan kembali semangatnya terhadap musik. Setiap malam setelah sesi terapi fisik mereka, Nia dan Reza menghabiskan waktu bersama di depan piano. Melodi-melodi indah yang mereka ciptakan jembatan menjadi antara dua jiwa yang sebelumnya terpisah oleh kesedihan dan kehilangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Musik menjadi bahasa baru bagi mereka, sebuah cara untuk saling memahami tanpa perlu banyak kata-kata. Melalui setiap nada yang dimainkan, Nia merasakan bahwa dia bukan hanya merawat tubuh Reza, tetapi juga jiwa. Dengan setiap sesi bermain piano, Nia dapat melihat perubahan dalam diri Reza. Senyumnya perlahan kembali muncul, dan matanya mulai bersinar lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Mereka berdua belajar bahwa meskipun hidup penuh tantangan, ada kekuatan dalam cinta dan persahabatan yang dapat mengubah segalanya. Suatu malam, setelah sesi bermain piano yang penuh emosi, Nia merasa ada kemajuan yang signifikan dalam hubungan mereka. Reza tampak lebih ceria dan terbuka, meski dia masih menyimpan banyak rasa sakit di dalam hatinya. Namun malam itu, suasana di rumah Mahendra terasa berbeda.
Ada ketegangan yang tidak biasa. Ketika Nia sedang menyiapkan makan malam, dia mendengar suara tangisan dari kamar Reza. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari menuju sumber suara. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan Reza duduk di tepi tempat tidurnya dengan wajah tertutup oleh tangan, air mata mengalir deras. "Reza," serunya khawatir. Dia mendekat dan duduk di situ. "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" Reza mengangkat wajahnya, dan Nia bisa melihat kesedihan yang mendalam di matanya. "Aku merasa terjebak," katanya dengan suara serak. "Semua ini, kehidupan yang sekarang, aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya." Nia merasakan hatinya hancur melihat pemuda itu dalam keadaan seperti ini. Dia meraih tangan Reza dan menggenggamnya erat. "Kau tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu," dia lembut. "Kita bisa melewati ini bersama-sama." Reza menatap Nia dengan penuh keraguan. "Tapi bagaimana? Aku sudah kehilangan segalanya. Mimpiku, masa depanku. Semua orang mengharapkan aku untuk sembuh, tapi aku merasa tidak ada harapan." Nia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil," katanya. "Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah kemajuan. Kita bisa membangun kembali mimpimu, satu persatu." Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam, dan Nia merasa bahwa dia telah berhasil menyentuh hati Reza. Dia melihat kilasan harapan di mata pemuda itu ketika mereka berbicara tentang impian dan keinginan mereka. Namun, saat mereka berbincang, Nia juga menyadari betapa dalamnya luka yang tersimpan di hati Reza. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Nia dan Reza semakin erat. Mereka tidak hanya berbagi sesi terapi fisik dan bermain piano bersama. Mereka juga mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Nia menceritakan tentang keluarganya yang sederhana dan perjuangannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Reza membuka diri tentang masa lalunya, tentang cinta pertamanya yang hilang akibat kecelakaan tragis. Suatu sore, saat mereka selesai berlatih piano, Reza mengajak Nia untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah Mahendra. Taman itu dipenuhi bunga-bunga indah yang bermekaran dan suara burung berkicau di antara pepohonan rindang. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati suasana damai. "Ini adalah tempat favoritku sebelum kecelakaan," kata Reza sambil memandangi pemandangan sekitar dengan nostalgia. "Aku sering datang ke sini untuk bermain piano atau hanya sekedar merenung." Nia mendengarnya tersenyum. "Sekarang kita bisa menciptakan kenangan baru di sini," ujarnya optimis. Reza menatap Nia dengan penuh rasa terima kasih. "Kau tahu, kau telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya," katanya tulus. "Kau memberiku harapan saat aku merasa tidak ada lagi." Nia merasa hangat di dalam hatinya mendengar pengakuan itu. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Reza semakin dalam dari sekedar rasa belas kasihan atau empati. Dia mulai jatuh cinta pada pemuda itu. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga Mahendra, Nia kembali ke kamar Reza untuk sesi bermain piano mereka. Suasana terasa lebih intim dari sebelumnya. Mereka memainkan lagu-lagu yang penuh emosi dan saling bertukar pandangan penuh makna. Ketika lagu terakhir selesai dimainkan, Reza menatap Nia dengan serius. "Nia," katanya pelan, "aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kau lakukan untukku." Nia membalasnya dengan senyuman lembut. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan teman," jawabnya sambil merasakan jantungnya berdebar. "Teman?" tanya Reza dengan nada menggoda. "Aku merasa kita lebih dari sekadar teman." Nia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku juga merasakannya." Kata-kata itu meluncur keluar tanpa ragu. Mereka saling terdiam dalam keheningan yang penuh makna. Sebuah pengakuan tak terucapkan tentang perasaan yang tumbuh di antara mereka. Pada saat itu, Nia menyadari bahwa cinta bisa muncul dari tempat-tempat yang paling tidak terduga, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.
Sejak malam itu, hubungan mereka semakin berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar perawatan fisik. Mereka saling memberi kekuatan dan dukungan emosional satu sama lain. Melalui setiap tawa dan air mata yang mereka bagi, Nia dan Reza menemukan arti sejati dari cinta, sebuah ikatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Seiring dengan semakin persahabatan hubungan Nia dan Reza, kebahagiaan mereka mulai terancam. Keluarga Mahendra, terutama ibunya, Ibu Maya, mulai merasa cemas dengan kehadiran Nia di rumah mereka. Ibu Maya khawatir bahwa hubungan yang terjalin antara Nia dan Reza akan merusak reputasi keluarganya. Dia berasumsi bahwa Nia, seorang gadis dengan latar belakang sederhana, tidak pantas berada di dekat anak-anak yang kaya dan terhormat. Suatu malam, saat Nia sedang membantu Reza berlatih piano, Ibu Maya masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi marah. "Reza, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membiarkan gadis ini tinggal di sini?" serunya dengan nada tinggi. Reza terkejut dan segera menjawab, "Ibu, Nia hanya membantu aku. Dia baik dan sangat peduli padaku." Ibu Maya tidak terpengaruh oleh kata-kata Reza. "Dia hanya seorang pelayan. Kau tidak bisa membiarkan dirimu terjebak dalam cinta yang tidak seharusnya. Kita adalah keluarga terhormat dan kau harus menjaga nama baik kita." Ibu Maya berusaha keras untuk memisahkan mereka. Nia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Ibu Maya. Dia tahu bahwa status sosialnya menjadi penghalang dalam hubungan mereka. Meskipun Reza berusaha membela Nia, ibu gadis Maya tetap mempertahankan ketenangannya. Setelah kejadian itu, suasana di rumah Mahendra menjadi tegang. Reza merasa tertekan oleh tuntutan ibunya dan berjuang untuk menemukan cara mempertahankan hubungan mereka tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan Nia. Di sisi lain, Nia merasa bingung dan putus asa. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Reza atau keluarganya. Dia mulai mempertimbangkan untuk pergi demi kebaikan semua pihak, meskipun hatinya menolak untuk berpisah dari Reza. Dalam beberapa hari berikutnya, ketegangan di rumah Mahendra semakin meningkat. Nia merasa semakin terasing dan tidak nyaman. Dia melihat bagaimana Reza berjuang antara cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Meski mereka terus berlatih piano bersama, suasana hati Reza tampak semakin muram. Suatu malam, setelah sesi bermain piano yang penuh emosi, Nia memutuskan untuk berbicara dengan Reza tentang situasi mereka. "Reza," katanya lembut, "aku merasa kita harus membicarakan tentang hubungan kita." Reza menatapnya dengan penuh kesedihan. "Aku tahu, aku tidak ingin kehilanganmu, tapi ibuku sangat menentang kita," jawabnya dengan suara berat. Nia menghela napas dalam-dalam. "Mungkin kita harus mempertimbangkan untuk berpisah untuk sementara waktu," usulnya dengan berat hati. "Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu." Reza terkejut mendengar kata-kata Nia. "Tidak. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu," serunya penuh emosi. "Kau adalah satu-satunya yang memberiku harapan." Namun, Nia tetap pada pendiriannya. "Reza, aku menghargai perasaanmu, tapi aku juga tidak ingin membuat hidupmu semakin sulit. Jika aku pergi, mungkin itu akan membuat ibumu lebih tenang." Reza merasakan sakit di hatinya saat mendengar keputusan Nia. Dia tahu bahwa gadis itu melakukan ini demi kebaikannya, tetapi dia juga merasa kehilangan yang mendalam. "Tapi aku sayang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sisiku," katanya dengan air mata mengalir di pipinya. Nia menggenggam tangan Reza erat-erat. "Cinta kita kuat, tapi kita harus berpikir jernih tentang apa yang terbaik untuk masa depanmu," ujarnya sambil menahan air mata. Setelah percakapan emosional itu, mereka berdua sepakat untuk memberi jarak satu sama lain sementara waktu demi menjaga keharmonisan keluarga Mahendra. Meskipun keputusan ini terasa menyakitkan bagi keduanya, mereka percaya bahwa cinta sejati akan mewujudkan kembali suatu hari nanti. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sulit bagi Nia dan Reza. Mereka saling merindukan, tetapi juga tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menghindari konflik lebih lanjut dalam keluarga Mahendra.
Dalam hati mereka masing-masing, ada harapan bahwa suatu saat cinta mereka akan bisa bersatu kembali tanpa ada hambatan. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kesedihan, mereka bersiap menghadapi masa depan yang tidak pasti, masing-masing. Berdoa agar cinta mereka dapat bertahan meskipun terpisah oleh keadaan. Setelah beberapa minggu berpisah, Nia dan Reza merasakan kerinduan yang mendalam. Meskipun mereka berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari, hati mereka selalu saling mencari. Nia kembali ke rutinitasnya yang biasa, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun setiap malam, dia merasa hampa tanpa kehadiran. Sementara itu, Reza berjuang dengan rasa bersalah dan sedih. Dia merasa terjebak antara cinta yang tulus kepada Nia dan harapan ibunya untuk menjalani hidup yang lebih baik tanpa gadis itu. Namun, semakin lama dia berpisah dari Nia, semakin jelas baginya bahwa hidup tanpa cinta tidak ada artinya. Suatu malam, saat Reza duduk sendirian di taman belakang rumahnya, dia memikirkan semua kenangan indah bersama Nia. Dia teringat bagaimana Nia selalu bisa membuatnya tersenyum, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa Nia bukan hanya perawat, dia adalah cahaya dalam kegelapan hidupnya. Dengan tekad yang baru, Reza memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Dia ingin meyakinkan Ibu Maya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang sejati dan tidak bisa diabaikan begitu saja. "Ibu," katanya dengan suara tegas saat mereka duduk di ruang tamu, "aku ingin Nia kembali ke sini." Ibu Maya menatap dengan ekspresi terkejut. "Reza, kau tahu betapa aku khawatir tentang reputasi kita. Dia bukan orang yang tepat untukmu," jawabnya dengan nada khawatir. "Tapi ibu, aku mencintainya," tegas Reza. "Nia telah mengubah hidupku. Tanpa dia, aku merasa kosong." Ibu Maya teringat sejenak, melihat keteguhan dalam mata putranya. "Kau harus memahami bahwa hidupmu bukan hanya tentang cinta," katanya pelan. "Ada tanggung jawab yang harus kau penuhi." Reza merasakan sakit di hatinya mendengar kata-kata ibunya. Tapi cinta adalah bagian dari tanggung jawab itu. Jika aku tidak bahagia, bagaimana aku bisa menjalani hidup ini? Mendengar kata-kata anak yang penuh emosi, Ibu Maya mulai tenang. Dia menyadari bahwa cinta Reza kepada Nia bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. "Baiklah," akhirnya dia berkata. "Jika kau benar-benar mencintainya, maka bawa dia kembali ke sini dan buktikan bahwa hubungan ini bisa berjalan." Reza merasa lega mendengar keputusan ibunya dan segera menghubungi Nia. Dia mengundangnya untuk datang ke rumah Mahendra sekali lagi. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ketika Nia menerima pesan dari Reza untuk datang ke rumahnya. Hatinya berdebar-debar antara harapan dan ketakutan. Apakah Reza benar-benar ingin bertemu dengannya? Apakah situasi di antara mereka sudah berubah? Ketika Nia tiba di rumah Mahendra, dia disambut oleh Reza yang tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. "Nia!" serunya sambil mendekati gadis itu dengan senyuman lebar di wajahnya. Nia merasa jantungnya berdegup kencang melihat senyum itu kembali menghiasi wajah Reza. "Reza, aku rindu," ujarnya dengan suara lembut. "Kita perlu bicara," kata Reza sambil menggenggam tangan Nia erat-erat dan membawanya ke taman belakang tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Reza mulai menjelaskan bagaimana dia berhasil meyakinkan ibunya untuk menerima hubungan mereka. "Ibu setuju untuk memberi kita kesempatan kedua," katanya penuh semangat. Nia terkejut dan merasa haru mendengar berita itu. Jadi, kita bisa bersama lagi?" tanyanya dengan mata berbinar. "Ya, aku ingin kita berjuang bersama-sama," jawab Reza mantap. "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Mereka saling menatap dengan penuh harapan. Ada rasa percaya diri baru dalam hubungan mereka. Pada saat itu, semua rasa sakit dan keraguan sebelumnya seolah sirna digantikan oleh keyakinan akan masa depan bersama. Setelah berbincang-bincang panjang tentang impian dan harapan mereka, Nia dan Reza sepakat untuk menghadapi segala tantangan bersama-sama, tanpa mempedulikan status sosial atau pandangan orang lain. Sejak hari itu, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka dengan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan,
dari terapi fisik hingga bermain piano bersama. Dengan dukungan satu sama lain dan cinta yang tulus, Nia dan Reza menemukan kekuatan baru dalam diri mereka masing-masing. Mereka belajar bahwa meskipun hidup penuh rintangan dan tantangan, cinta sejati memiliki kekuatan untuk mengatasi semuanya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka, bahwa cinta tidak mengenal batasan dan bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik jika dijalani dengan ketulusan dan pengorbanan. Dengan semangat baru dan harapan yang membara di hati mereka, Nia dan Reza bersiap untuk menjalani babak baru dalam kehidupan mereka. Sebuah perjalanan penuh cinta dan kebangkitan harapan yang tak terduga.